Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Jihan Nadira. Lo pernah gak sih kepikiran saat lo ngeliat temen lo misalkan beli produk Apple nih, kayak duh pengen banget ya beli produknya mereka gitu, tapi gak ada duitnya. Daripada cuma menjadi customer, kenapa sih kita gak coba untuk jadi pemiliknya? Gimana caranya lo bisa jadi pemilik di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri dengan model yang pas-pasan? Salah satu caranya adalah dengan kita beli saham. Buat kalian juga yang mau mulai untuk beli saham sebagai pemula, ini kalian cocok untuk nonton video gue sampai habis. Nanti gue bakal kasih tahu step by stepnya beli saham dengan cara yang mudah di luar negeri. Jadi saham itu adalah lembar kepemilikan gitu ya atas suatu perusahaan yang biasanya akan lemparkan dari suatu perusahaan untuk dibeli ke masyarakat umum. Indonesia itu kita belinya dalam uangnya satu lot gitu. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Misalkan mereka dapat keuntungan dalam satu tahun itu 1 triliun. Biasanya setiap tahunnya itu perusahaan akan membagikan dividen atau keuntungan ke para pemegang saham. Dia memang kalau misalkan belajar saham itu nggak bisa FOMO ya. Lo juga harus tahu resiko dari belajar saham. Artinya saat lo beli saham, lo harus menyetujui kalau bakal ada resiko harganya naik, harganya juga bisa turun. Gue saranin lo mulai dari nilai yang kecil dulu. Duit yang lo taruh itu ya uang dingin atau istilahnya uang yang nggak lo pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari. Di sini gue bakal tunjukin ya step by stepnya untuk beli saham pemula. Ya ini bukan aja untuk beli saham. Gue mencontohkan ke kalian. Step pertamanya di sini gue bakal nunjukin bentukan aplikasinya. Jadi di tampilan awal itu bakal ditunjukin saldo lo berapa. Lo harus deposit dulu minimal $10 atau kalau sekarang itu 140 ribuan lah. Baru nanti lo bisa jual ataupun beli saham lo. Di sini gue udah ada saldo sekitar $299 ya. Itu sisanya udah gue pakai buat beli saham. Dan di bawah itu ada the US markets gitu. Dan di sini kalau lo lihat ya ada wishlist. Jadi wishlist itu adalah beberapa perusahaan yang gue masukin untuk gue pantau nih apakah dia naik ataukah dia turun. Karena kalau misalkan kita buka di aplikasi search itu tuh ada banyak banget saham-saham yang dijual dan udah classified juga gitu. Dari mulai yang syariah ada, yang teknologi ada. Bagian kedua itu adalah portofolio kalian. Jadi nilai saham yang gue beli itu dia cenderung naik meskipun ya memang di saham itu biasa naik atau turun. Gue tuh nggak beli satu saham karena bedanya kalau di luar negeri itu saham mereka harganya mahal banget wah. Di Indonesia kan satu saham misalkan harganya 2.000. Artinya kalau lo beli satu lot itu kan sekitar 200.000. Kalau di luar negeri satu sahamnya itu kisaran ratusan dolar. Ya jadi akhirnya gue memutuskan untuk belinya sistemnya fractional share dan gue merasa terbantu banget dengan sistem fractional share ini. Artinya kita bisa beli start dari $1 ya. Jadi misalkan 14.000 nih lo taruh di situ dan lo tinggal lihat tuh fluktuasinya gimana gitu. Jadi amit-amit misalkan nilai turun ya udahlah, nanti kedepannya seiring gue belajar, seiring gue juga tahu gimana marketnya, gue bakal taruh nilai saham yang lebih besar lagi. Ketiga ya ini adalah fitur searchnya. Jadi mereka juga ngasih tahu mana sih perusahaan-perusahaan yang movingnya tuh besar. Kalau lo inget zaman-zaman kita pertama kali PJJ, sahamnya Zoom itu tuh melonjak naik, persentase naiknya tuh lebih dari 100% pada saat itu. Jadi lo bayangin kalau misalkan lo beli sahamnya Zoom sebelum COVID, lo jual saham lo saat COVID, lo udah jadi kaya, cuy. Nih lo lihat fluktuasinya tuh. Jadi dia mulai naik itu kan 2020 tuh dia mulai naik tuh sampai ke puncaknya itu ada di bulan Oktober 2020. Jadi lo bayangin kalau lo beli sahamnya di awal tahun, lo tunggu nih sampai 10 bulan. Nilainya udah $559. Itu naiknya 160%. Lanjut di aplikasi ini tuh mereka juga ngasih news ya. Basically gue jarang baca sih news ini. Nah, yang keempat di sini adalah talk money to me. Gimana cara lo bisa deposit, gimana cara bisa lo narik, terus juga funding activity-nya. Gue deposit ya tanggal 7 Desember, deposit $10 karena kan minimal $10 tuh. Di sini lo bisa narik dalam rupiah atau dalam kurs dolar. Kalau misalkan gue narik dalam rupiah itu kena biaya $2. Di sini juga ada banknya, udah lengkap juga. Nah, lo tinggal masukin aja nomor rekeningnya. Nanti dalam 1 jam cair ke dana lo. Deposit juga bisa banget. Lo bisa pakai bank transfer, lo bisa pakai BNI virtual account, Mandiri, pokoknya Dana ataupun GoPay juga bisa. Oke, balik lagi ke ceritanya. Pada gue hanya menjadi seorang konsumen. Oke, di sini gue bakal contohin ya ceritanya gue mau beli sahamnya Facebook, karena kan Facebook sekarang udah handle Instagram kan. Lo tinggal klik aja di sini di wishlist. Kebetulan harganya lagi turun sebesar 2,3%. Awal tahun 2020 itu harganya $208. Akhir tahun itu harganya $267. Lo dapat keuntungan sekitar $59 dalam setahun. Selama setahun dengan lo diem doang, lo bisa dapat $837.000. Dengan itu lo diem doang.
Itu lo kalau beli saham. Kalau lo beli 2 saham, lo tinggal kaliin 2. Lo beli 3 saham kali 3, kali 4, beli 4 saham kali 4, kayak gitu. Tapi nggak mesti naik gitu, kadang ada juga saham yang turun. Jadi ya memang lo harus tahu dulu nih profil resiko lo. Yang modelnya high risk, maka lo bisa juga high return, returnnya tinggi. Tapi kalau low risk, ya lo beli produk pasar uang yang memang untuk orang-orang yang low risk gitu. Ada reksadana dan lain-lain. Nah, jadi di sini adalah my position. Jadi my FB position tuh posisi saat gue beli saham tuh kayak gimana sih gitu. Di sini ditunjukin ya. Gue punya nilai shares sekitar 0,04. Jadi nggak nyampe 1. Karena waktu itu gue cuma beli berapa dolar doang kan. Jadi lo tinggal beli, lo mau beli berapa gitu. Misalkan gue mau beli 1 dolar dulu aja gitu. Karena kan ya ceritanya gue nggak punya duit. Jadi gue mau coba beli 1 dolar aja, yaitu 14.200. Nanti preview buy, terus nanti lo dapetnya artinya 0,003 dari sahamnya mereka, dari sharesnya gitu. Karena kan tadi ya di GoTrade itu mereka pakai sistem fractional share kan gitu. Jadi ya lo dapetnya ya segini gitu. Baru nanti lo tinggal swipe up. Nah udah deh, order kita sudah receive gitu, dan nanti bakal dieksekusi saat pasarnya udah buka. Karena kan sekarang baru jam 7 Bali ya. Biasanya tuh open marketnya itu jam 11 malam. Karena kan Wall Street itu di US ya, dan memang beda zonasi waktu. Tuh, jadi nanti lo tinggal update-nya, tinggal buka aja aplikasinya di saat pasarnya sudah dibuka. Terus lo tinggal lihat deh apakah dia naik ataukah dia turun. Saat dia naik biasanya kita akan menjual. Tapi saat nilai turun biasanya kita bakal beli, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sistemnya saat kita mencoba untuk beli saham dan mendapatkan return dari saham yang kita beli. Nah, jadi mungkin segitu dulu video dari gue. Semoga ngebantu kalian yang pengen mencoba belajar saham sebagai seorang pemula. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau coba juga pakai aplikasi GoTrade, biar kalian bisa dapat 2 dolar gratis, kalian bisa masukin token aku yang nanti bakal aku taruh juga di description box di bawah. Kalian tinggal pencet aja, dan nanti 2 dolarnya bisa langsung kalian pakai untuk beli saham. Lumayan banget kan? Nah, mungkin sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!